menjelaskan tentang Anjungan Papua atau Provinsi Papua. Berikut videonya. Nah, jadi saya Lisya Jasmine di sini akan menjelaskan mengenai luas dan letak dari Pulau Papua. Yang pertama itu ada luas dari Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ini merupakan pulau ke-1 terbesar di Indonesia dan pulau kedua terbesar di dunia setelah Greenland. Luas Pulau Papua diperkirakan merupakan 785,753 km persegi. Nah, sebesar itu terbagi ada yang masuk ke wilayah NKRI dan juga ada yang masuk ke wilayah Papua Nugini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai letak astronomis dari Pulau Papua. Jadi Pulau Papua itu terletak di 0 derajat lintang selatan hingga 10 derajat lintang selatan dan membentang dari 131 derajat bujur timur dan juga hingga 151 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai letak geografis dari Pulau Papua. Jadi, Papua ini berbatasan dengan wilayah-wilayah. Nah, yang pertama ada di sebelah utara, Papua berbatasan dengan Kepulauan Palau. Untuk di bagian selatan, Papua berbatasan dengan negara Australia. Untuk di sebelah timur, Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini. Dan untuk sebelah barat, Papua berbatasan dengan Pulau Maluku. Nah, oke, saya Chelsea Naila Hayurnisa akan menjelaskan tentang konsep kehidupan masyarakat Papua. Di Papua, hutan, tanah, dan air itu dianggap sebagai ibu mereka. Jadi, jika mereka tidak menjaga tanah, air, dan hutan, mereka sama saja tidak menjaga diri mereka sendiri. Nah, di antara hutan, air, terus juga tanah atau alam, itu mempunyai korelasi yang kuat antara masyarakat Papua. Jadi mereka kayak nganggep alam itu sebagai keluarga mereka sendiri gitu. Halo, saya Octavia Putri Ramadhani. Di sini saya akan menyebutkan beberapa rumah adat yang ada di Papua. Yang pertama itu ada rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini biasanya itu ditempati oleh suku Tobati dan suku Enggros. Yang kedua ada rumah Ju. Rumah Ju biasa ditempati oleh suku Asmat. Yang ketiga ada rumah Ebe. Rumah Ebe biasa ditempati oleh perempuan dari suku Dani. Nah, yang terakhir ini ada rumah Honai yang ada di belakang saya. Nah, rumah Honai ini biasanya ditempati oleh laki-laki dari suku Dani yang dimana kebalikan dari rumah Ebe. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan pakaian adat Papua. Yang pertama itu ada koteka. Nah, koteka ini biasanya digunakan untuk menutupi bagian kemaluan dari lelaki suku asli Papua. Nah, yang kedua itu ada baju kurung. Baju kurung ini bisa dilihat di patung. Nah, baju kurung ini biasanya itu digunakan untuk menutupi bagian atas perempuan dan biasanya berbahan bludru. Yang ketiga itu ada rok rumbai yang ada di patung adik ini. Nah, rok rumbai ini biasanya itu digunakan sepasang dengan baju kurungnya untuk melengkapi atas bawah. Nah, yang selanjutnya ini aku akan menyebutkan makanan dari Papua. Yang pertama itu ada papeda. Nah, papeda ini tuh terbuat dari sagu. Nah, papeda itu tuh mirip sama jajanan yang kita suka beli di depan sekolah, yaitu cilung. Namun papeda ini biasanya dimakan menggunakan ikan kuah kuning. Lalu yang kedua itu ada ikan bakar manokwari. Nah, ikan bakar manokwari ini tuh memiliki rasa yang khas karena dimasaknya itu dengan cara dipanggang ataupun dibakar di atas arang. Nah, yang ketiga itu ada udang selingkuh. Nah, udang selingkuh ini bentuknya sebenarnya mirip dengan lobster. Namun disajikan dengan cara dibakar dan ditambahi bumbu yang sangat minim karena udang selingkuh ini pun sudah memiliki cita rasa yang khas tanpa harus dibumbui. Nah, di sini saya dengan Yasmin Zahra, saya akan menjelaskan sedikit tentang jumlah penduduk. Dia itu jumlahnya itu ada sekitar 4,30 jutaan, guys. Terus mata pencaharian Papua, karena mereka itu belum seperti kita di Jakarta di kota gitu, biasanya ada yang kerja kantoran atau di pabrik. Mereka itu tuh masih mengandalkan kayak jadi nelayan, terus berburu, terus kemudian mereka juga menanam hasil bumi kayak berkebun gitulah. Kemudian buat yang tinggal di pegunungan nih misalkan, mereka itu tuh kayak lebih ke berternak sederhana gitu guys. Soalnya kan mereka kayak lebih jauh dari pemukiman di bawah gunung gitu kan. Nah, yang terakhir itu ada kebiasaan. Nah, salah satu kebiasaan yang paling umum di Papua itu
namanya Iki Palek. Nah, Iki Palek ini tuh sebenarnya agak sedikit mengerikan, soalnya dia itu salah satu adat di mana seseorang ini akan memotong ruas jarinya ketika anggota keluarganya itu ada meninggal. Jadi ini menandakan dia itu merasakan kesedihan dan merasa kehilangan, seperti gitu guys. Nama saya Ramandal Devanoel Priyono. Kali ini saya akan menjelaskan kebiasaan hidup masyarakat Papua. Kehidupan masyarakat Papua itu meliputi tradisi adat, ukir kayu, tenun, kehidupan tradisional yang erat dengan alam, serta kegiatan kebudayaan seperti menari ataupun menyanyi. Kenapa alasan masyarakat Papua melakukan kebiasaan tersebut? Itu dipengaruhi oleh lingkungan geografis ataupun tradisi turun-menurun yang diwarisi dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya ada jumlah penduduk Papua. Pada tanggal 30 Juni 2022, Papua itu mengalami pemekaran. Jadi Papua itu membentuk provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Pegunungan Papua. Pada tahun 2023 yang terbaru, itu jumlah Papua itu sekitar 1.085.281 jiwa. Kemudian saya Fadila Aprilia di sini ingin menjelaskan tentang tradisi budaya yang ada di Papua. Yang pertama ada upacara bakar batu di mana suku Dani ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur, menjalin silaturahmi, sama menyambut tamu agung. Kemudian ada tradisi araram. Tradisi ini dilakukan untuk mengantarkan mas kawin dengan menari dan menyanyi serta memperkuat ikatan keluarga dan menghormati budaya asli dari suku Biak. Nah, segitu aja informasi tentang Papua atau anjungan Papua dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang berasal dari Papua, yaitu Yampo Rambeamko.